kita tuh kayak Merapi dan Merbabu, berdampingan, saling menemani, tapi nggak bisa bersatu. Weis, cager keo. Alhamdulillah. Aduh, ngeselilanya tuh panggih. Ya, lumayan, lumayan. Sebelum ianya kita kan nggak tahu ya, saha ieu teh cenah. Kita tidak lupa mematuhi prokesnya. Tadi kita pakai masker, tapi kan sekarang jarak udah lumayan jauhnya. Terus yang kedua kita juga udah vaksin. Vaksin pertama dan vaksin keduanya keo. Apalagi akeo dia apanya boleh dikatakan penggerak lah. Jadi ya yang muda yang berkreasi teh. Kela ai urang nyebutna Akeo atau Indra itu. Bebas, bebas lah. Jadi Akeo ini salah satu pendaki dan manusia kuat. Kunaon sih kurang disebut manusia kuat. Dulu orang pernah mendakinya jeung Akeo ieu dan orang mah teu nepi gitu. Hanya setengah perjalanan terus orang balik deui. Nah, kieu Keo. Kumaha. Kan mendakinya di dinya teh. Iya. Meureun jeung urang teh lagi di dinya teh geus beberapa gunungnya. Iya. Nah, nepi ka ayeuna itu kan beberapa tahun yang lalunya. Geus sabaraha gunung Keo? Waduh. Bingung kalau sababaraha gunung nama. Ya bukan berarti mau pamer atau kumaha. Cuman ya kadang hiji gunung ge sababaraha kali didaki. Soalnya ya kan nganter oge aya nama istilahna itu siga awal-awal ke gunung teh untuk relaksasi gitu. Saya nama bingung oge sih sabaraha gunung nu geus didaki na gitu. Nu pasti geus leuwih ti 10 nya. Ayalah, insyaallah. Kalau gunungnya udah lebih dari 10 dan ieu nana kadituna tadi kan berkali-kali cenanya. Nah, ketika berkali-kali gitunya apakah aya rasa bosan atau kumaha tadi kan nganter gitu. Ya kan perjalanan bisa diulang tapi cerita takkan sama. Ya begitu. Ya meskipun misalnya Gunung Cikuray ya bersama Anda kan. Nya sareng abi Iya. kumaha? Kan sampai pos berapa kalau nggak salah pos 3 atau pos 4 Pos 4, pos 4. Iya, pos 4 turun lagi. Kemudian naik lagi ke sana. Perjalanan kan itu berarti diulang, tapi ceritanya beda karena pengulangan yang kedua itu sampai ke puncak. Ya, seperti itu karena ada kepuasan tersendiri gitu. Oh, jadi non tadi teh perjalanan tetap sama namun ceritanya beda atau kumaha? Perjalanan bisa diulang, tapi cerita takkan sama. Oh, jadi berarti kayaknya inti nama waktu mah tidak akan bisa diputar kembali ya. Iya. Seperti dia yang sudah menikah dengan orang lain. Ya, mungkin itu juga ada korelasinya dengan dunia mendaki yang digeluti ya. Heeh. Ya Nah, awalnya, rame ya, kumaha tah? ya mungkin klise lah. Kebanyakan para pendaki itu berangkat dari sakit hati. Wah, pendaki berangkat dari sakit Iya. hati. Ah. Banyak. Dan perlu digarisbawahi gunung itu tempat curhat paling nikmat itu. Ya berawal dari sakit hati karena sebuah kejadian ya, kejadian tragis. Ditinggal nikah, awalnya ingin mencari relaksasi, kemudian menemukan money ya. Ya hingga sekarang dinikmati ya, seperti itulah. Oh, jadi sebenarnya terjebak gitunya. Iya, Terjebak antara kegalauan awal nama. Cuman ketika kita kaditu barulah merasakan oh ternyata enakeun gitu. iya dan menemukan hal baru. Karena ya seperti traveling ya kan istilahnya kalau mendaki itu menikmati ketidakterdugaan yang ada dan siap dengan apapun yang ada yang kita temui ya. Dan ketika saat itu merasakan diri paling tersakiti ketika kita traveling atau mendaki, oh ternyata sakit itu nggak ada apa-apanya. Maka dari itu ya
dengan mendaki saya bisa lebih mensyukuri hidup karena ternyata bohong. Hidup tanpa dia saya bisa baik-baik saja kok. Jai. Luar biasa ya bintang tamu orang. Selain dia pendaki, ternyata puitis oke kata-katanya karena emang background dia itu sastranya. Sastra naon ya udah gak perlu dibahas karena kayak bahasan kita itu gunung. Kalau kita ngebahas sastra beda deh videonya bro. Tadi kan udah cerita merenya ngomongin cerita tadi kan ceritanya berbeda. Nah dari beberapa tahun terakhir atau dari beberapa gunung berarti kan tiap gunung punya cerita. Nah orang butuh dua atau tiga lah gunung anu cerita senang sih atau cerita yang sangat mengharukan atau kumaha lah gitunya. Butuh sampel 3 gunung lah karena tadi kieu kan yang akan katakan teh kondisi lagi galau dan ternyata hidup tanpa dia teh masih terasa nikmat gitu tapi gonok manger kan. Ya sebenarnya semua orang juga nggak akan ada yang benar-benar lupa, semua juga pura-pura lupa. Wah, atau itu juga aya lagu zaman ayeuna pura-pura lupa iya. gitu nya. Nah, tadi masalah galau. Sebiasana kalau di podcast orang gitu kayaknya orang sok nenen non mana teh pesan buat rekan-rekan nu nonton teh di akhir. Tapi ya karena bahasan panjang, orang yakin ya bahasannya bakal panjang. Jadi pesannya ketika kita galau gitunya janganlah aneh-aneh gitunya karena masih banyak hal positif. Ini patut dicontoh rekan-rekannya yang dari Akeo, tapi untuk galau nama tidak patut dicontoh gitunya. Cuman cara dia gitunya ketika galau teh orang kudu kumaha dia tidak terjerumus ke lembah yang aneh-aneh gitu. Pada akhirnya ternyata dia menemukan gitu kan di gunung. Nah terkait eta menemukan ya gunung, orang penasaran karena mual mungkinnya lamun ayeuna orang resep tapi gak ada yang disuka. Tah pernah menang awewe teh aya naik gunung? Pernah sih. Tak kumaha caritana tah bisa menang awewe di gunung. Karena pandangan orang kayak wah ka gunung cenah nyanggosnya gunung berarti kan satuan dan lain-lain. Ternyata ada juga makhluk manis gitu. Apalagi kalau gunung-gunung yang istilahnya instagramable ya, kayak Prau kayak gitu ya. Saya juga mengalami di Prau waktu itu. Gunung Prau di Wonosobo. Coba oke mana ka ditu Tahun berapa ya? 2018-an kalau nggak salah. Waktu itu pergi berdua sama temen orang Pasuruan ya. Dan pas di trek sih, itu juga karena kebetulan di trek itu kebetulan ada satu rombongan open trip yang terpisah dan ada pesertanya yang udah hipotermia sih itu masuknya. Oh ya, hipotermia itu salah satu gejala ya atau penyakit di kalau kalian yang beraktivitas di pendakian pasti tahu lah. Hipotermia itu kayak kedinginan gitu lah, kedinginan yang berlebih. Nah, waktu itu karena kasihan ya kan, ya tolonglah itu satu pendaki itu cowok ya kan. Saya tolong kasih pertolongan ya. Kemudian saya cari rombongannya, kebetulan ada 2 orang yang turun, satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, berawal dari situ sih. Udah kita tolong, udah kita evakuasi, kita bawa ke atas karena dia mau dibawa turun gak mau, ya udah kita evakuasi ke dalam tenda, udah semua berjalan seperti itu sampai turun, bahkan sampai lupa minta kenalan atau minta kontak WhatsApp-nya ya. Kemudian ketemu lagi ada di Instagram ya, dia nge-DM. Nah dari situlah kita mulai intens chat di DM, kemudian ya berlanjut lah sampai beberapa kali naik bareng ya. Tapi kemudian ya akhirnya kandas juga lah ya. Rungkadnya cek bahasa ieu nama. Rungkad. Eta kunaon teh bisa rungkad gitu? Ya karena mungkin kebetulan LDR juga karena si perempuan itu beda kota ya. Beda kota ya karena LDR itu jomblo yang dihaluskan lah. Bohong kalau LDR itu inilah berat, bukan rindu. Bohong si Dilan tuh. Oh, si Dilan nggak bohong gitu. Nah, jadi
dari pengalaman tadi gitunya. Dan orangnya sempet sih Keo. Sempetnya ketika orang posisi ya galau gitu. Ternyata bermain ke alam itu salah satu anu emang bisa bikin refresh lah. Ya apapun itulah. Misalnya ada yang senang main game, jika itu bisa mengobati galau atau sakit hati ya silakan lakukan. Tapi nggak boleh kelebihan anu Iya, apapun itu. Ya sama mendaki juga. Dan oh iya, satu lah, kalau mendaki juga jangan inilah, kita bukan sekedar persiapkan alat-alat gear atau yang harus bermerek seperti apa, tapi paling penting itu pengetahuan. Pengetahuan bagaimana cara bertahan hidup di alam, bagaimana adab etika kita di alam. iya di alam ketika mengunjungi sebuah tempat karena istilahnya kita kan tamu. Betul. Kalau tamu kan tentu harus jagalah etika adab karena biasanya yang sering terjadi kecelakaan atau hilang di gunung atau apapun itu ya, itu biasanya keteledoran dari si pendaki itu karena mereka itu tidak menjaga adab salah satunya etika ataupun kurangnya pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi tolonglah buat para pemula apalagi sekarang naik gunung kan lagi rame-ramenya ya kan? Ya biasa lah. Iya. Jadi cuma buat di posting di Iya, buat Instagram posting gitunya. atau kontennya. Ya silahkan itu, bebas karena setiap orang punya tujuan masing-masing lah mendaki. Tapi yang paling penting itu pengetahuannya dulu lah. Seperti itu. Bro. Nah, terkait pengetahuan, mungkin nanti Akeo akan share di video selanjutnya gitunya. Karena ini akan panjang tadi teh. Kalau misalkan satu persatu kita buka itu ini akan panjang. Yang pertama, yang kedua, rekan-rekan penonton tidak akan penasaran. Sabar. Nah, tadi teh setelah berbagai hal mungkinnya yang dialami gitunya. Naon sih hal nu paling bisa membuat senang gitu dalam artian gitu orang naik gunung ieu teh senangna kumahanya ngegambarkeun teh menemukan misalkan aya babaturan atau gini lah pertanyaan anak ketika babaturan nu kumaha sih anu bikin naik gunung itu happy enjoy lah karena kalau misalkan senang atau tidak senang orang yakin Relatif. itu mah dina diri pribadinya relatif dan levelnya juga beda-bedanya. Nah iya mah salah satu contoh lah teman nu kumaha sih atau kita harus seperti apa sih ketika naik gunung karena kan mau mungkin sorangan. Ya, bisa saja sih sendiri. Ya kan ada istilahnya solo hiking ya kan. Tapi itu biasanya dengan pendaki-pendaki yang sudah pro ya kan. Yang sudah berpengalaman lah kalau solo hiking. Ya untuk teman yang seperti apa itu tergantung kitanya sih. Ya pastilah yang satu frekuensi atau yang saling istilahnya. Saling itu maksudnya ya bukan berarti Bahu membahu lah. ya gitunya. bahu membahu dan satu lagi bisa menurunkan egonya masing-masing. Karena itu paling penting di gunung itu. Nah terkait ego ada nu ngomong kieu keunya cenah karakter orang itu bakal katingali lamun manehna keur naik gunung. Nah salah satu contohnya kumaha sih misalkan orang kan ayeuna ketika di darat emang gunung ge darat maksudnya di luar gunung lah kita seolah care ka babaturan gitunya atau di luar gunung kita seolah benci ke seseorang tapi cenah mah ketika di gunung itu bisa katingali gitu karakter teh itu kumaha sih cara ningalina. Ya itu sih dari sikap ya. Sikap misalnya ya kan. Sama teman kalau yang egois misalnya kita naik gunung berlima. Dan satu orang itu pengen sampai puncak terus melupakan teman-temannya yang di bawah yang sudah kecapean lah atau karena pengen istirahat atau apa ya. Nah, dari sikap mereka itu kita bisa melihat teman itu sifatnya itu seperti apa. Jadi yang disebut sifat asli seseorang bisa ketahuan di gunung itu ya seperti itu. Ya karena kita melihat kalau di darat ya kan katanya bukan di darat ya Di luar gunung lah. Ya bukan di gunung itu kan kebanyakan sih ya maaf ya munafik gitu. Munafik itu ya kan soker atau apa. Nah kalau di gunung itu bakal benar-benar kelihatan teman yang egois lah yang ingin menang sendiri atau gimana bisa dilihat aja dari sifatnya bahkan dari awal pendakian pun bisa terlihat bagaimana sifat teman itu teman sependakian kita itu